Maka kegiatan ini juga dapat terkhusus untuk mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat gambaran ke belakang atau gambaran ke depan bagaimana pembelajaran dan prospek kerja jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ke depannya. Mungkin semoga dari kegiatan kita ini dapat terlaksanakan dengan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Al-Qori Gustiansyah. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Haqqul Amri. Kepada Saudara Muhammad Haqqul Amri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla bidayati du'a, hayya ala naqra Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin. وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkanlah kami memohon, Ya Allah, angkatlah penyakit yang sedang mewabah dan memporak-porandakan dunia pada saat ini, Ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, Ya Rabb. Sungguh kami sangat merindukan bisa melakukan aktivitas seperti dahulu sebelum mewabahnya COVID ini, Ya Rabb. Kami berlindung kepadamu dari segala keburukan dan macam penyakit. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami yang hina ini, yang penuh cinta terhadap dunia ini, Ya Rabb. Sungguh ampunanmu sangatlah luas, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami generasi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tak bermanfaat dan dekatkanlah kami kepada hal-hal yang selalu membuat kami ingat kepadamu. Duhai Zat yang Maha Mulia, duhai Zat yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah kami menuju jalan yang Kau ridai. Jauhkanlah kami dari hal-hal kepada yang membuat kami menuju jalan kepada kemaksiatan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, hanya kepadamu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ini, Ya Rabb. Seandainya Engkau berpaling daripada doa kami, kepada siapa lagi kami memohon, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Haqqul Amri. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat melancarkan acara kita sampai selesai. Dengan usainya pembacaan doa, maka acara akan dilanjutkan oleh moderator. Kepada moderator dipersilahkan untuk mengambil alih acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada seluruh peserta webinar HMPS IAT 2020. Ahlan wa sahlan di webinar HMPS IAT 20 ini. Baik, perkenalkan saya Wali Sadiah selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Dan selanjutnya yaitu perkenalan sama pemateri kita, yaitu Bapak Haji Anton Sugianto SUD. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dan berikut saya bacakan CV dari Bapak Anton Sugianto. Nama Haji Anton Sugianto SUD, lahir di Akuis 18 Januari 1991, hobi membaca, traveling. Pendidikan SDN 01 Ukui, SMP Negeri 1 Ukui, sedangkan MA Umatan Wasatan PTR Pekanbaru, jurusan tafsir hadis. Amanah atau jabatan yang sedang beliau pegang sekarang yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, anggota Basnas Kabupaten Pelalawan, Ketua MUI Kecamatan Pangkalan Ujung. Sekian untuk CV dari pemateri kita kali ini. Selanjutnya kami mengingatkan kepada seluruh peserta webinar HMPS 2020 untuk menaati tata tertib yang telah di-share-kan di grup
WhatsApp sebelumnya, yaitu kepada seluruh peserta agar mematikan mikrofonnya ketika pemateri menyampaikan materinya. Terus kami mengingatkan juga kepada seluruh peserta agar juga menyiapkan alat tulis, pena, dan pulpen supaya materi yang disampaikan oleh narasumber nanti dengan mudahnya kita ambil ilmunya dan terapkan nanti. Selanjutnya, sebelum saya menyerahkan ke narasumber, saya mengingatkan lagi kepada seluruh peserta webinar HMPS 2020, nanti yang ingin mengajukan pertanyaan agar menuliskan pertanyaan di kolom. Dia nggak dengar, orang udah doa, udah ngaji, tapi belum. Apa dia ngomong? Oke, sekali lagi kami ingatkan, tolong kepada seluruh peserta webinar, mikrofonnya dinonaktifkan. Tadi masih ada suara yang sumbang. Oke ya. Oke. Lanjut, selanjutnya yaitu kita demi menghemat waktu, kita langsung aja ke materi kita oleh narasumber kita yaitu Bapak Haji Anton Sugianto yang akan menyampaikan materi pada hari ini dengan tema pengenalan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir secara mendalam dan secara selanjutnya. Dengan waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Anton Sugianto SUD selaku pemateri. Mikrofonnya lah, Pak. Mikrofon. Halo. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu Saudaraku Adinda Al-Qori Gustiansyah, seluruh pengurus jajaran, yang saya hormati Ketua Panitia, yang tentunya sudah sukses melaksanakan tentunya kegiatan hari ini. Dan selanjutnya, yang saya hormati seluruh peserta, mahasiswa baru maupun mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang tentunya para hadirin webinar yang tentunya khusus hari ini dalam keadaan sehat, kita berdoa dalam keadaan wabah yang masih melanda negeri kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bersyukur, saya bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenapa pada hari ini diberikan kesempatan hadir di webinar HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir, karena suatu kebanggaan besar bisa memberikan materi walaupun nanti tidak terlalu banyak. Saya mohon maaf kepada para hadirin, para pendengar. Saya tadi sudah sampaikan kepada panitia bahwasanya waktu tidak terlalu banyak karena urgen. Setelah ini nanti saya pribadi ada kegiatan rapat yang mendadak, maka saya mohon maaf kepada seluruh ketua panitia dan para hadirin. Bersyukur, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan bertatap muka, walaupun dalam kondisi seperti ini, tetapi tidak menjauhkan kita kepada silaturahmi. Saya sampaikan kepada para hadirin, saya sampaikan ke adik-adik saja, karena saya di sini sebagai senior, adik-adik sekalian, karena adik-adik
mahasiswa baru, dan juga mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bersyukur pada hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita bertatap muka, walaupun melalui Zoom virtual, tapi tidak menghilangkan silaturahmi kita, kehangatan kita. Salam dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para hadirin, adik-adikku sekalian yang berbahagia, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kepada Ketua Panitia, dan juga kepada hadirin karena telah diberikan kesempatan sebagai pemateri pada hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh MC atau pembawa acara. Alhamdulillah, perkenalkan saya Anton Sugianto. Sekarang diamanahkan alhamdulillah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelawan. Dan yang sangat luar biasa, saya adalah alumni jurusan tafsir hadis. Kalau dulu adik-adik sekalian, sebelum kita membahas pemateri kita ataupun perkenalan prodi, saya ingin menyampaikan sejarah Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin ini sudah 40 tahun lebih berdirinya. Sebelumnya belum menjadi IAIN dan belum menjadi UIN. Fakultas Usuluddin berdiri sendiri dan dulu letak dan tempatnya yaitu di sekitaran Masjid Agung An-Nur. Dulu namanya Fakultas Usuluddin An-Nur. Dan alhamdulillah bertahun-tahun sudah diperjuangkan menjadi IAIN bergabung, dan selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya kita adalah salah satu di Riau, yaitu UIN pertama berdiri di Sumatera, yaitu UIN Suska Riau. Dan salah satunya yang paling hebat yaitu Fakultas Usuluddin, tidak bisa dilepaskan dari namanya Universitas Islam Negeri UIN Suska Riau. Karena apa? Karena Fakultas Usuluddin adalah jantungnya UIN. Kalau jantungnya UIN tidak ada, maka tidak ada namanya UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Maka kita termasuk berbangga sudah masuk kepada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maaf adik-adik sekalian, saya sering menyebutkan tafsir hadis karena dulu pada zaman kakak, yaitu pada kakak angkatan 2009. Dulu Fakultas Usuluddin itu masih 3 jurusan, yaitu perbandingan agama, tafsir hadis, dan akidah filsafat. 3 jurusan itu. Dan alhamdulillah dengan perkembangan waktu sudah bertambah jurusan dan sudah berbeda-beda. Setahu saya itu ada jurusan Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Prodi Studi Agama-Agama, dan terakhir yaitu Prodi Ilmu Hadis. Nah, dulu itu 3 jurusan, yaitu tafsir hadis, akidah filsafat, dan perbandingan agama. Dan alhamdulillah kakak di jurusan tafsir hadis. Dan sekarang sudah berubah menjadi akidah, ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi jurusan dulu, kakak bercerita tentang dulu di zaman kakak kuliah di Fakultas Usuluddin, kami termasuk jurusan tafsir hadis adalah jurusan terfavorit di Fakultas Usuluddin. Dan peminatnya alhamdulillah sangat luar biasa. Dan tentunya sudah mencapai 2 tahun aturan di Fakultas Usuluddin, barulah kita akan dibagi konsentrasinya. Setelah 2 tahun konsentrasi dibagi. Siapa yang menginginkan konsentrasi? Pertama ada 2, yaitu tafsir dan hadis. Jadi kakak mengambil jurusan tafsir hadis, konsentrasi tafsir. Dan kawan-kawan yang lain selebihnya mengambil jurusan tafsir hadis, konsentrasi hadis. Dan
begitulah dulu kami alhamdulillah di jurusan tafsir hadis, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak pakai konsentrasi. Sekarang sudah dibagi-bagi yang memang jurusan tafsir, konsentrasi tafsir, yang konsentrasi hadis, yang studi agama, yang akidah filsafat fokus kepada akidah filsafat. Dan alhamdulillah ini adalah perubahan yang sangat besar, dan tentunya saya mengapresiasi dan bangga dan senang terhadap perubahan yang sangat luar biasa di Fakultas Usuluddin. Nah, tentunya kepada adik-adik sekalian, kami dahulu itu kita masuk ke materi selanjutnya, cerita tentang bagaimana keadaan Fakultas Usuluddin dulu. Karena memang salah satu fakultas yang mungkin tidak terlalu banyak peminatnya, tidak terlalu banyak mahasiswanya, tapi dengan langkah waktu yang begitu lama, begitu jauh, akhirnya Fakultas Usuluddin ini sudah cukup banyak peminatnya. Dan sudah ada juga jurusan tafsir hadis internasional. Jadi mahasiswa kita bukan saja dari lokal, ataupun dalam provinsi, ataupun di luar kabupaten, tetapi mahasiswa kita itu adalah mahasiswa di luar Pulau Sumatera dan di luar negeri tentunya, yaitu di Malaysia mahasiswa kita. Dan sekarang alhamdulillah mudah-mudahan masih ada mahasiswa kita yang dari luar negeri, yaitu mahasiswa dari Malaysia maupun Thailand. Adik-adik sekalian, para hadirin yang berbahagia, tentunya saya cukup berbangga dan berbahagia mengapresiasi kepada panitia, kepada ketua telah melaksanakan kegiatan ini. Saya berharap tentunya kegiatan ini selalu berlanjut dan silaturahmi. Kenapa adik-adik sekalian saya sampaikan seperti itu? Karena saya diamanahkan, alhamdulillah sekarang ini menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Palawan. Orang bertanya, Pak Anton itu dulunya kuliahnya di mana? Jurusannya apa? Jadi embel-embel atau gelar saya dulu, saya sampaikan SUD. Mempertanyakan SUD itu apa? Saya sampaikan dengan bangga diri, dengan senang hati, bahwasanya SUD itu adalah Sarjana Usuluddin. Sarjana Usuluddin yang tentunya pertama kali di Kabupaten Kota Provinsi Riau sudah pernah menjadi anggota dewan dan diamanahkan lagi menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Palawan. Ini suatu kebanggaan besar. Kalau seandainya sekiranya para hadirin, para pendengar pada pagi hari ini ada dosen kita yang juga ikut pada webinar ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen-dosen saya dulu yang telah banyak menyampaikan, yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya tentunya. Saya seperti ini bukan saja berkat saya sendiri, tetapi berkat usaha dan doa dan pengajaran para guru-guru kita dan dosen-dosen kita. Adik-adik sekalian, kita jangan sampai malu apabila kita sudah masuk, apalagi mahasiswa baru, sudah masuk ke Fakultas Usuluddin ini. Dan khususnya yaitu Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insya Allah mudah-mudahan adik-adik sekalian, kita akan menjadi orang yang sangat besar. Ini buktinya. Kakak bukan sebagai orang yang sangat bangga atau bukan menyombongkan diri, tetapi inilah bukti bahwasanya mahasiswa Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu, dan bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat tentunya kepada masyarakat. Mudah-mudahan saya doakan kepada adik-adik sekalian yang tentunya ke depan nantinya menjadi tamatan-tamatan yang bermanfaat, tamatan-tamatan yang sangat luar biasa, tamatan-tamatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Baiklah adik-adik sekalian, berbicara tentang tentunya Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kepada hadirin adik-adik maba, mahasiswa baru, dan mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, pertama tentunya saya sampaikan kepada adik-adik yang tentunya baru, mahasiswa baru. Saya ingin mempertanyakan kepada adik-adik sekalian, apa alasan
adik-adik sekalian ingin masuk ke prodi Al-Quran dan Tafsir? Tak perlu dijawab, karena sudah saya tahu. Kalau dulu itu di zaman kami, kuliah, mahasiswa baru, jurusan tafsir hadis, daripada tidak kuliah, kata orang. Daripada lebih baik, seperti itulah pertanyaannya. Jadi itu menjadi motivasi sebenarnya bagi kita, menjadi semangat kita tentunya. Karena ini bukti bagi adik-adik sekalian. Kakak yang sebagai alhamdulillah diamanahkan dan senior bagi adik-adik sekalian menjadi orang yang sangat bermanfaat masyarakat tentunya di Kabupaten Pelalawan. Jadi ini menjadi semangat bagi adik-adik, sebagai contoh bagi adik-adik sekalian. Jadi jangan ragu, jangan malu bahwasanya kita sudah masuk ke Fakultas Usuluddin, khususnya di ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insya Allah, kakak doakan kepada adik-adik sekalian menjadi mahasiswa yang selalu komitmen, mahasiswa yang istiqomah, dan tentunya salah satunya menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat apabila nantinya sudah menjadi tamatan Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sedikit kakak sampaikan bagaimana tentunya kita masuk ke jurusan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin. Kita harus tahu bagaimana sebenarnya syarat menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Di sini ada beberapa catatan bagi kakak, bagi adik-adik sekalian. Pertama, mahasiswa ilmu Al-Quran Tafsir itu tentunya mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Dia harus memahami kitab-kitab, harus memahami ilmu-ilmu Al-Quran, harus memahami salah satunya yaitu bahasa Arab. Baik adik-adik sekalian, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir yang insya Allah menjadi calon mufasir di masa depan, insya Allah mudah. Syarat yang pertama kakak sampaikan yaitu syarat-syarat menjadi mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pertama yaitu kakak sampaikan yaitu catatan kakak, dan juga jangan lupa kepada hadirin adik-adik sekalian untuk dicatat, tapi ini bukan menjadi patokan sebagai adik-adik sekalian. Pertama yaitu mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir harus pandai bisa bahasa Arab. Bagaimana adik-adik sekalian? Ada yang bisa apa tidak berbahasa Arab? Kakak yakin dan percaya kepada adik-adik sekalian. Sebagian mahasiswa baru maupun mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir ada tamatan dari pesantren, pondok pesantren, dan ada juga tamatan dari umum. Tetapi ilmu bahasa Arab bukan menjadi patokan atau utama. Kita harus tentunya menjadi syarat ilmu kita menjadi mahasiswa ilmu Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Karena rata-rata ya seingat kakak dulu tidak seluruhnya pembelajaran itu harus berbahasa Arab. Karena sudah banyak diartikan kepada bahasa Indonesia. Dan situ insya Allah mudah-mudahan dalam sistem pembelajaran juga kita tidak harus pakai metode atau menggunakan bahasa Arab. Tetapi selalu kita menggunakan keseharian kita pakai bahasa Indonesia. Tetapi bagi adik-adik mahasiswa yang baru maupun yang sudah lama, yang bagian bidang sekolahnya atau pendidikannya dulu di umum, ini menjadi motivasi bagi kita. Motivasi bagaimana kita harus bisa dan memahami bahasa Arab, yaitu Nahwu dan Shoroh. Itu menjadi patokan kita. Menjadi motivasi bagi kita, bagi adik-adik sekalian. Nah, itu yang pertama. Tapi bukan menjadi patokan bagi kita bagaimana kita harus pandai bahasa Arab, tidak. Yang kedua, adik-adik sekalian, syaratnya pertama yaitu hafal nama mufasir,
tahun dan kitab-kitabnya. Bagaimana adik-adik sekalian para hadirin? Selain mampu berbahasa Arab, mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir harus mengenal nama-nama serta riwayat hidup mufasir. Mulai dari klasik sampai kontemporer. Model Buya Hamka, dan banyak hal lainnya. Di semester 3 mereka akan menjumpai banyak mata kuliah yang mempelajari tentang tafsir. Mufasirnya, tahun-tahunnya, dan kitab-kitabnya. Maka mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir dituntut menghafal dan memahami pula karakteristik kitab-kitab tafsir tentunya. Itu yang kedua adik-adik sekalian, para hadirin. Yang ketiga yaitu kita bisa menjaga akhlak kita, para hadirin dan adik-adik sekalian. Karena apa? Dasar kita itu adalah agama. Jurusan kita adalah Fakultas Usuluddin. Dan prodi kita yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Tentunya akhlak kita di masyarakat maupun kegiatan kita keseharian, rutinitas kita dimanapun berada, akhlak dan adab kita selalu dijaga. Karena apa? Kita memegang alma mater kita yaitu Fakultas Usuluddin. Dan paling umumnya yaitu UIN Suskaryau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Itu adalah alma mater yang sangat luar biasa. Dan Fakultas Usuluddin prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka akhlak, sikap, sopan santun juga bisa dijaga, terbentuk karena kita mempelajari hadis, mempelajari tafsir yang isinya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Itu menjadi patokan kita. Dan harapan saya kepada mahasiswa baru menjaga akhlak kita, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir ini adik-adik sekalian, saya mohon maaf juga karena urgent rapat mendadak nanti ini. Jadi agak singkat-singkat dan tidak terlalu banyak dan padat. Mohon maaf yang besarnya kepada panitia juga, kepada hadirin. Yang keempat yaitu syarat mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu objektif. Apa arti objektif itu? Objektif itu ialah mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir diharuskan mempunyai sifat objektif. Karena di jurusan ini mempelajari banyak mufasir. Dan dengan pemikiran yang berbeda-beda. Dari yang lembut sampai yang radikal. Jika mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir cenderung berpihak di salah satu pemikiran mufasir, maka yang terjadi adalah terciptanya kebencian dengan mufasir. Yang menurutnya tidak sama dengan apa yang dia pahami. Seharusnya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir bisa memasukkan pemikiran mufasir di zaman sekarang. Dengan dilihat bagaimana karakter orang-orangnya. Mungkin ada banyak syarat lain yang belum tertulis yang jelas menjadi mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Adalah mahasiswa yang memiliki banyak hal yang tidak dipunyai mahasiswa lainnya. Al-Quran adalah panduan hidup umat Islam. Tentunya mahasiswa jurusan ini akan memiliki tanggung jawab yang memandu umat. Jika pemandunya salah, jalan otomatis yang dipandu juga akan mengikutinya. Maka ini menjadi faktor, menjadi syarat. Tetapi ini bukan menjadi utama bagi kita. Jalani sebagaimana mestinya kita mahasiswa, dan jalani sebagaimana kita alma mater yang kita pegang ke Fakultas Usuluddin. Tetapi harapannya salah satunya menjadi mahasiswa itu, yakninya selalu mengharumkan, selalu membanggakan universitasnya, yaitu UIN Suskaryau, Fakultas Usuluddin, dan selalu menjadi kebanggaan. Kalau dulu kakak namanya jurusan tafsir hadis, sekarang menjadi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir hadis. Tentunya banyak hal yang akan adik-adik temukan nantinya di ilmu Al-Quran dan tafsir. Banyak mufasir-mufasir yang akan adik mempelajarinya. Dan kakak doakan bagi mahasiswa baru, bagi mahasiswa lama, para hadirin tentunya, ini adalah menjadi faktor kita tentunya ke depan. Bagaimana
jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini bisa bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Bisa menjadi pedoman masyarakat jadinya. Inilah bukti. Kakak angkatan 2009, jurusan tafsir hadis, konsentrasi tafsir di Fakultas Usuluddin. Alhamdulillah, sekarang sudah diamanahkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Palawan. Sungguh posisi yang sangat strategis di pemerintahan Kabupaten Palawan. Dengan kita bisa memegang teguh amanah masyarakat, kita bisa mengendalikan dan tentunya membuat ilmu-ilmu keagamaan kita, ilmu-ilmu keakhlakan kita sampaikan kepada masyarakat. Kakak doakan, mudah-mudahan tentunya kepada mahasiswa baru tetap semangat. Jangan merasa menyesal, jangan merasa rugi di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Karena apa? Karena prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini terutama bisa untuk di dunia dan bisa untuk di akhirat kelaknya bagi kita tentunya. Jadi semangat menjadi motivasi dan tolak ukur kita. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita tentunya. Insya Allah mudah-mudahan. Adik-adik sekalian, itulah sedikit pemateri yang kakak sampaikan. Mohon maaf tidak banyak yang kakak sampaikan. Tetapi ini adalah ajang silaturahmi kita. Kapan-kapan kakak juga akan ingin menyempatkan diri, ingin berkunjung di Fakultas Usuluddin. Dan banyak dosen-dosen yang sudah ingin berjumpa dengan kakak. Banyak kenangan dan nostalgia yang terutama selama ini di Fakultas Usuluddin. Sedikit kakak sampaikan, mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik sekalian, kepada dosen-dosen, mungkin yang masih juga mengajar di Fakultas Usuluddin, terutama kepada Ibu Jani Arni, yang termasuk dosen yang sangat dekat kepada kakak. Ada Bapak Aprizal Muhammad Nur, ada Bapak Hidayatullah, ada Bapak Saidul Amin, dan banyak lainnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan kepada dosen-dosen kita, kepada guru-guru kita, selalu diberikan kesehatan insya Allah mudah-mudahan. Selalu diberikan keberkahan. Adik-adik sekalian, kakak sampaikan, jangan pernah menyesal di prodi ini, di jurusan ini. Jangan pernah rugi dan jangan pernah menyesal. Karena apa? Karena banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Insya Allah dengan teguh, dengan istiqomah terhadap jurusan ini, kakak doakan menjadi mufasir bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lamanya insya Allah mudah-mudahan. Karena kenapa adik-adik sekalian? Masih jarang di tengah-tengah kita tamatan-tamatan Fakultas Usuluddin nantinya akan menjadi mufasir. Tetapi dengan insya Allah mudah-mudahan dosen-dosen kita, terutama yaitu Ustadz Abdul Somad yang sekarang ternama, salah satu dosen kakak juga dulu, yang kini termasuk Ustadz Mustafa Umar, yang terkenal, tentunya itu adalah dosen-dosen kita. Itu menjadi motivasi bagi kita. Kita bagaimana memikirkan umat, memikirkan masyarakat, khususnya kepada kakak sekarang ini, yang mana akan menjadi wakil rakyat tentunya. Di saat itu kita bisa menyampaikan bagaimana kemaslahatan umat. Kita bisa menyampaikan nasihat-nasihat kepada umat. Kita bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari tentunya. Jadi mudah-mudahan jangan merasa setelah tamat ini kita akan dicap, nanti akan menjadi ustadz. Tidak. Nanti akan menjadi da'i. Tidak. Akan menjadi pendakwah. Da'i dan pendakwah itu adalah kewajiban setiap manusia. Tetapi di lain kewajiban itu, kita bisa bersosialisasi kepada yang lain. Kita bisa mengambil hikmah kepada yang lain. Kita bisa menjadi amanat masyarakat yang lain tentunya. Bukan saja menjadi da'i, tetapi kita bisa menjadi masyarakat yang bermanfaat. Bisa menjadi masyarakat yang selalu menjadi pedoman masyarakat. Apa itu? Yakninya kegiatan-kegiatan yang lain
yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan pernah menyesal pada adik-adik sekalian. Terakhir yang ingin kakak sampaikan yaitu dulu di zaman kakak itu mungkin adik-adik sekalian masih terngiang-ngiang. Ada salah satu dosen yang menjadi motivator dan kata-katanya tidak pernah selalu dilupakan, termasuk kakak pribadi, termasuk kita juga dulu yang sudah pernah di pesantren dan kata-katanya tak pernah dilupakan. Apa itu? Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan menjadi, akan diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata menjada wajada ini dari kakak dulu di pondok pesantren sampai di Fakultas Usuluddin selalu kakak pegang. Nah, jadi ingatlah kata-kata itu bersungguh-sungguh dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, insya Allah. Dengan niat tulus kita akan mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa. Jangan kita terfokus kepada setelah menjadi mahasiswa, prodi, ilmu Al-Quran dan Tafsir, maupun Fakultas Usuluddin, Winsus Karya, selalu digunakan dengan istilah 3K. Apa 3K itu? 3K itu adik-adik sekalian, kantin, kampus, kos. Itu saja kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan. Kakak harapkan jangan seperti itu. Bagaimana kita mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa menambah wawasan kita, bisa menambahkan mental kita. Salah satunya yaitu mengikuti keorganisasian di luar kampus maupun di dalam kampus. Kakak alhamdulillah dulu sudah masuk HMI, sudah termasuk KHMI, dan di organisasi dalam kampus yaitu termasuk pengurus HMJ. HMJ itu Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, dan kakak termasuk dulu kandidat pemilihan ketua BEM Fakultas Usuluddin. Cuman alamat kapal kakak tidak terpilih, cuman selisih 6 suara. Dengan itu bisa menjadi kegiatan-kegiatan kita. Jadi bukan saja kampus, kos, kantin, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus kita ikut serta organisasi. Jadi maksud kakak, adapun kegiatan-kegiatan bukan saja teori yang kita dalami, tetapi bagaimana menambah wawasan kita, menambah karakter kita, menambah persaudaraan kita, menambah silaturahmi kita. Ikutilah kegiatan-kegiatan organisasi yang resmi tentunya di luar kampus maupun di dalam kampus. Entah itu HMPS, kalau kami dulu namanya HMJ, maupun kalau kami dulu di sana ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, apapun hal itu. Ikuti dan dalami. Bukan saja teori yang sudah kita dalami, bukan saja pelajaran-pelajaran perkuliahan saja yang kita ikuti selalu, tetapi organisasi yang menambah wawasan kegiatan mental kita, menambah persaudaraan kita. Insya Allah mudah-mudahan kakak doakan. Akhirnya kakak ucapkan terima kasih pada hari ini telah diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di webinar HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kakak harapkan tentunya jangan bosan-bosan untuk selalu mengundang kakak dalam kegiatan ini yang bisa menambah silaturahmi kita, bisa menambah persaudaraan kita tentunya. Kakak doakan dan tentunya sampaikan salam kakak kepada dosen-dosen kita, guru-guru kita yang telah banyak berjasa di Fakultas Usuluddin, siapapun itu, sampaikan salam kakak dan permohon maaf kakak juga, mungkin waktulah yang mungkin memisahkan kita karena sebagai abdi negara, sebagai amanah wakil rakyat diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Balawan, banyak kegiatan-kegiatan yang lain mungkin yang tidak bisa kakak tinggalkan. Setelah ini kakak ada rapat mendadak di kantor ini juga karena ada kegiatan hearing kepada masyarakat. Yang jelas kakak doakan silaturahmi ini menjadi awal persaudaraan kita bagi adik-adik sekalian, yang tentunya ada pun nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa langsung kontak kakak
bisa nanti minta juga kepada ketua panitia maupun ketua MPS. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ragu, masih ingin dipertanyakan, boleh. Tetapi untuk sesi tanya jawab untuk seminar ini, kakak mohon maaf belum ada waktu karena mendadak sudah urgent dipanggil. Yang jelas semoga adik-adik sekalian, pertama ketua HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semoga selalu jaya, selalu semangat, dan kepada adik-adik mahasiswa baru, mahasiswa lama Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semoga adik-adik sekalian kakak doakan menjadi mufasir, insya Allah mudah-mudahan. Dan tentunya setelah tamat-tamatan dari Fakultas Usuluddin bisa menjadi seperti kakak tentunya, dan lebih besar lagi menjadi orang yang nomor 1 di kabupaten kota adik-adik sekalian, insya Allah mudah-mudahan. Itu harapan tentunya. Adik-adik sekalian, jangan bosan-bosan untuk berkonsultasi terus sama kakak, dan komunikasi yang baik. Ini menjadi awal silaturahmi kita, menjadi persaudaraan kita, insya Allah mudah-mudahan. Semangat terus. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ada salah silap kata kakak dari awal sampai akhir yang tentunya tidak begitu bagus dalam penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya. Cek suara, halo. 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 Baik, terima kasih. Halo. Halo ya. Baik, terima kasih kepada narasumber Pak Anton Sugianto selaku pemateri yang telah menyampaikan materinya kali ini yang begitu luar biasa. Selanjutnya, karena pemateri kita pada hari ini ada agenda lain, maka untuk sesi tanya jawab, tetap akan kami tampung untuk teman-teman peserta HMPS agar segera yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kolom chat Zoom ini. Sebelumnya, Jadi pembawa acara, adik, halo, 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 ya, halo ya. Ya, pembawa acara saya mohon izin dulu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, langsung saya tutup ya, Pak, sampaikan salam kepada, ya. Untuk apa Pak? Sesi foto dulu Pak, bentar Pak, bersama peserta webinar. Boleh. Silakan ambil posisi yang nampak virus. Untuk peserta mungkin boleh Kak Weli dihidupkan dulu kameranya. Diaktifkan kameranya. Ya, peserta aktifkan kameranya, kita sesi foto bersama pemateri. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke. Terima kasih banyak untuk Bapak Anton Sugianto yang telah menyampaikan materinya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bersilaturahmi lagi. Terima kasih. Amin, terima kasih. Saya siap. Terima kasih Bapak. Ya, saya pamit. Terima kasih. Saya tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh peserta webinar. Halo. Ya, halo. Untuk seluruh peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Anton, silakan tulis di kolom chat Zoom. Nanti kami akan mengambil pertanyaan tersebut dan akan dijawab di grup WhatsApp yang tertera. Baik, Kak. Baik,
kesimpulan dari pemateri kita tadi bahwa Fakultas Usuluddin itu merupakan jantungnya UIN Suska. Karena kalau nggak ada Usuluddin, maka nggak berdiri UIN Suska. Maka untuk adik-adik maba yang merasa insecure dengan fakultas jurusannya, kita betul berbangga mempunyai alma mater di Fakultas Usuluddin karena Usuluddin itu merupakan jantungnya UIN Suska. Terus dari pemateri Bapak Anton tadi, syarat menjadi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, yaitu ada 4 poin yang disampaikan oleh Pak Anton. Yang pertama yaitu kita harus memahami kaidah bahasa Arab, nahwu dan shorof. Terus juga hafal nama-nama mufasir dan kitab-kitab yang nantinya kita pelajari di semester-semester ilmu Al-Quran dan tafsir. Selanjutnya juga akhlak. Kita tentu tahu bahwa ilmu mahasiswa itu tentulah akhlaknya sesuai dengan yang telah dipelajari di dalam kampus, yaitu sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan terakhir itu objektif. Objektif di sini baik poin yang paling terkesan kali dari Pak Anton untuk teman-teman semua, baik yang mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang ongoing yang udah lama, bahwa kita jangan merasa menyesal berada di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Sebenarnya kita bangga memegang alma mater sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena jurusan ini, banyak orang yang mengatakan bahwa jurusan ini jurusan dunia akhirat. Jurusan dunia akhirat. Kenapa? Karena kita tidak hanya mempelajari tentang bahasa Arab, tentang kitab-kitab, tapi kita juga mempelajari kayak bahasa Indonesia, PPKN, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bilangnya bahwa Fakultas Usuluddin, jurusan IAT itu adalah jurusan ilmu dunia dan akhirat. Terus lagi kembali kami ingatkan untuk terkhusus untuk adik-adik maba 2020, nanti kalau udah masuk ke dunia kampus, kita udah tatap muka bersama dosen, ada 3 poin yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Masih ingat 3K? Ya. Yaitu jangan hanya terpatok pada kantin, kampus, dan kos. Jadi jadilah mahasiswa yang organisator, yang tak hanya bisa adik-adik semua masuk ke organisasi internal maupun eksternal. Kayak internal ini HMPS IAT, dan BEM fakultas, BEM universitas. Mungkin itu ringkasan dari materi Pak Anton Sugianto tadi. Yang paling saya ingatkan, saya memberi semangat kepada adik-adik maba 2020 yang banyak bercerita, curhat, bahwa mereka insecure dengan jurusan mereka, tidak bangga. Maksudnya, aku tamatan SMA, Kak. Aku tamatan SMK, Kak. Jangan insecure terhadap diri sendiri. Ingat kata Pak Anton tadi, manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Oke? Udah? Halo? 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 Oke. Halo. Bel. Mungkin itu ringkasan materi dari Pak Anton Sugianto yang dapat moderator sampaikan, dan kami mengingatkan bahwa teman-teman semua yang telah join di grup WhatsApp webinar HMPS IAT 2020 bahwa acara kita belum sampai di sini saja. Hari Minggu kita akan melaksanakan webinar lagi di grup WhatsApp bersama pemateri yang tak kalah luar biasa. Oke, kembali diingatkan untuk teman-teman semua, untuk sertifikat ataupun benefit yang telah dijanjikan dalam poster BC yang telah disebarkan oleh panitia, bahwa itu akan diberikan nanti sesudah rangkaian materi selesai. Mungkin cukup sekian webinar kita kali ini demi menghemat waktu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi, yang antusiasnya luar biasa.
jasa sekali dalam meluangkan waktunya, menghabiskan paketnya untuk mengikuti webinar ini. Jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, insya Allah hari Ahad. Kita akan langsung ke WhatsApp grup bersama pemateri yang berbeda. Dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan nanti aja kepada panitianya. Mungkin sekian. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah bergabung. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih. Oke. Udah tutupi ya. Terima kasih. Jumpa kembali hari Ahad insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar dari grup apa gimana nih Kak? Kak ini udah bisa keluar grup. Bel. Halo Kak. Ya, halo. Ada yang mau ditanyakan? Jidan mau nanya Kak, sejidan. Tak ada. Kak, saya mau nanya Kak. Kak Jidan dia mau nanya tadi katanya Kak, dia malu-malu. Ada. Nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Jidan rambut baru, woi. Woi, Jidan mau ke gila. Yang ingin bertanya silakan langsung ke grup WhatsApp aja ya. Oke Kak, kata Jidan makasih Kak.